Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dwi Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 7 Unit Kerja SMP Negeri 13 Sigi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sangat banyak hal yang saya peroleh dalam mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan itu adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Maka itulah yang mendasari semangat saya untuk berubah dan menjadikan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai dasar tuntunan dalam kerja-kerja mengajar saya di sekolah. Bukan hanya sebagai kebutuhan memenuhi jam mengajar, tetapi dengan menyadari pendidikan yang menuntun sebagai dasar untuk mengajar. Dengan menerapkan dasar-dasar dari pendidikan, Ing Ngarsu Sung Tolodo di depan memberi teladan, Ing Madia Mangunkarso di tengah memberi semangat dan motivasi, Tutwuri Handayani di belakang memberi tuntunan. Pada kesempatan ini saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran adalah: pertama, pembelajaran lebih mengutamakan target ketuntasan materi ajar pada silabus atau kejar materi tanpa mempedulikan pemahaman murid terkait materi ajar. Berikut, lebih mengutamakan ketercapaian nilai KKM sehingga siswa yang telah mencapai KKM dianggap telah memahami materi dengan baik. Berikutnya, lebih banyak menggunakan metode ceramah dibandingkan metode yang lain supaya tidak banyak membuang-buang waktu untuk mempercepat materi cepat selesai sesuai target, sehingga pembelajaran lebih berpusat pada guru, artinya menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Berikutnya, mengutamakan aspek kognitif dalam pembelajaran dibandingkan unsur penunjang penilaian lain yang diambil dari ulangan harian, mid semester, dan ujian semester. Berikutnya, kurang memperhatikan kebutuhan dan karakteristik murid. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: pertama, merubah pikiran. Pendidikan itu menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Berikutnya, pendidikan itu membentuk karakter. Setiap anak memiliki potensi yang unik dan beragam. Berikutnya, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Dan memperhatikan kebutuhan belajar murid dan karakteristik murid. Kemudian, dalam merubah perilaku, pembelajaran yang baik itu lebih memperhatikan pemahaman murid terhadap materi ajar dan memberi kesempatan kepada murid untuk belajar tanpa merasa tertekan dengan target KKM. Pendidikan itu menuntun tanpa merubah kodrat yang dimiliki murid. Memahami setiap murid memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri, bisa menghargai potensi yang dimiliki setiap anak. Sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa biji jagung yang ditanam tidak bisa kita paksa tumbuh menjadi padi. Ikan jangan diajari memanjat pohon, karena anak-anak memiliki potensi masing-masing yang unik sesuai dengan kodrat yang Tuhan berikan kepada mereka. Guru hanya menuntun agar potensi yang dimiliki itu menjadi lebih unggul, bukan merubahnya. Biarkan mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Berikutnya, pembelajaran berpusat pada murid, sehingga murid dapat menentukan metode belajar yang cocok dan memberi kemerdekaan dalam mendapatkan sumber-sumber belajar dari berbagai referensi, bukan hanya dari guru, bukan hanya dari perpustakaan, tetapi dapat dari alam sekitar, melakukan literasi digital berbasis IT, dan dari lingkungan masyarakat. Guru hanya sebagai fasilitator. Berikutnya, harusnya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek
kognitif, tetapi dari berbagai aspek, yaitu psikomotor, afektif, yang terkait spiritual, sosial, dan budaya. Berikutnya, lebih memperhatikan kebutuhan belajar murid, karakteristik murid, menyesuaikan pada kearifan lokal dengan memperhatikan nilai-nilai luhur. Berikutnya, yang dapat saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan merdeka belajar, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan itu tercapai bukan hanya cepat selesai. Berikutnya, merancang kegiatan pembelajaran berpusat pada murid dengan memperhatikan karakteristik. Berikutnya, merancang pembelajaran dengan metode yang bervariasi, inovatif, menggunakan media belajar dan berbagai sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian, menanamkan kebiasaan baik sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan lokal daerah setempat. Nah, untuk itulah sebagai seorang pendidik, mari kita menjiwai dan mengimplementasikan pendidikan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam setiap melakukan pembelajaran di sekolah. Pendidikan adalah menuntun. Mari kita menuntun generasi bangsa kita untuk berjalan maju mengejar ketertinggalan di era digitalisasi yang amat pesat saat ini. Majunya suatu negara diukur dari tingkat keberhasilan pendidikannya. Demikian pemaparan saya mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.